sedikit ya sebelum kita bahas masuk ke fisik gitu ya. Saya sering diskusi dengan banyak guru-guru saya juga, beliau menceritakan juga tentang ada satu orang yang memang saya kirim ke sana, kebetulan beliau pasien tersebut qadarullah sudah meninggal dunia, Allah yarham, semoga Allah ampuni beliau. Itu dia seorang karyawan lah, dia hidup pada lingkungan yang di situ banyak sekali nilai-nilai kebenaran itu dilanggar gitu kan, ceritanya begitulah, dilanggar. Dan dia tidak nyaman dengan itu Bapak Ibu sekalian, dan nggak bisa berbuat apa-apa. Yang terjadi apa? Yang terjadi ternyata akhirnya orang itu terkena kanker, bahkan kanker hati, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Nah, ini saya katakan tadi, hati ya. Ini boleh saya katakan, mungkin itu bukan emosi yang sifatnya meluap-luap, bukan, tapi memendam sesuatu. Jadi kalau sudah merasakan hal-hal seperti ini, Bapak sekalian, harus ada solusinya. Mungkin dia pindah, cari tempat yang lain, atau memperbanyak lagi amal ibadah, atau zikirnya, atau mungkin tilawahnya, atau kebaikan-kebaikannya, sehingga hati itu bisa terus tenang dan tidak mengeluarkan sinyal-sinyal atau mungkin racun-racun pikiran ya ke anggota tubuhnya. Ya, itu yang paling penting. Dan itu sekarang banyak sekali hal seperti itu. Bapak Ibu pernah melihat atau mungkin mendapatkanlah orang-orang yang paling sering, kalau misalkan bahasa Indonesia kan kesurupan. Siapa orang-orang yang paling sering kesurupan? Atau mungkin di antara golongan laki dan perempuan, kalau dalam satu komunitas atau lingkungan yang paling sering kesurupan, laki-laki itu perempuan? Perempuan. Kalau perempuan, karena mereka lemah secara hati, jiwanya atau emosinya. Ya, bahkan pernah dalam satu kegiatan dakwah saya di Irian waktu itu satu camp, satu tenda itu ratusan orang, itu subhanallah, itu akhwat-akhwat semua, perempuan semua, dan itu subhanallah di tempat tersebut akhirnya satu tenda tuh kesurupan, tersihir atau terkena gangguan jin semua. Itu saya katakan tadi ya. Hati-hati dengan hati, dan tubuh bisa bermasalah itu kalau hatinya bermasalah. Nah, itu kunci utamanya. Nah, baru kita masuk ya. Jadi, lalu solusinya apa untuk memperbaiki hati tersebut? Ya, lagi-lagi kita kembalikan kepada agama. Ikhlaskan, pasrahkan, tawakalkan semua pada Allah. Ya. Buat apa panik? Buat apa cemas ya? Karena semua sudah ada pembahasannya dalam Al-Qur'an. Saya teringat cerita pilot Garuda ya. Kalau namanya Abdul Razak ya, yang kita tahu bahwa bulan Desember atau Januari beberapa tahun yang lalu ya, sudah cukup lama itu, beliau kan mendaratkan pesawatnya itu di Bengawan Solo ya. Kalau kita lihat ada salah satu filmnya lah, film pendek tentang itu. Saya kagum sekali dengan kejadian di saat beliau waktu itu sedang atau akan mendaratkan pesawat itu di Bengawan Solo. Kenapa? Saat itu semua alat elektronik di pesawat itu kan mati, mesin mati, alat-alat komunikasi mati, dan kopilotnya ngambil mikrofon gitu, intercom gitu kan, yang buat ke pengawas atau apa gitu, mengatakan mayday. Terus dia ngasih tahu sama kopilotnya beliau, subhanallah, dia katakan, engkau mau mayday sama siapa? Dia bilang, ya, mau mayday sama siapa? Orang ini mati semua kok. Ya, sudah pasrahkan semua. Dan kita berdoa sama Allah, kita minta pada Allah agar Allah selamatkan penumpang-penumpangnya, dan kita juga bisa selamat kok. Itulah salah satu mungkin penyelamatan atau pendaratan darurat pesawat yang mungkin wallahu alam sih, belum pernah terjadi sepanjang sejarah bisa kayak begitu mungkin. Ya, karena apa? Karena kepasrahan. Jadi kalau diceritain, kalau kita kembali ke konsep, kalau hati itu bermasalah, itu apa yang harus dikerjakan? Ya kembalikan pada Allah. Sama kayak mungkin orang dalam keadaan pesawat tadi ya, baik pilot atau penumpang ya kan, panik semua, takut semua. Ya mau ngapain? Pasrahkan. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Ya, kembalikan semua pada Allah, release it, ya kan? Just let it go. Mungkin kalau orang-orang barat bilang, keluarin aja. Ya, biarkan, kembalikan sama Allah. Ya, pasrahkan semua. Mau mati ya saatnya mati aja. Mau ada virus, mau nggak ada wabah, mati aja. Gitu. Kalau itu semua kita sudah sampaikan sama Allah, kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk doa, dalam bentuk katakanlah obrolan tanda kutip kita kepada Allah dalam doa-doa tadi, maka masya Allah sekalian, hati itu akan tenang ya. Begitu. Jadi pertanyaannya, kalau hati itu bermasalah, apa yang kita rasakan tadi ya, cemas, was-was, dan segala macam emosi-emosi yang buruk itu semua itu akan melanda seseorang. Jadi orang yang termasuk orang yang gampang lupa, orang yang dikit-dikit emosian, baperan segala macam, itu tuh tanda-tanda hati bermasalah ya. Bahkan ulama-ulama zaman dulu sekalian itu subhanallah, kadang-kadang saya nggak bisa pikir betapa mulia dan betapa agungnya katakanlah peradaban yang dibangun oleh mereka yang Nabi bahkan menyebutkan generasi yang terbaik itu adalah generasiku sesudahnya. Ulama zaman dulu sekalian bahkan berpikir ya, subhanallah ya, ketika mereka di rumahnya ada tikus, mereka langsung mikirin dosa apa yang saya kerjakan coba. Itu sensor hati itu jalannya luar biasa. Jadi ketika subhanallah masya Allah tiba-tiba ban kita pecah ya,
atau mungkin mobil kita mogok, itu pasti ada dosa yang kita kerjakan. Itu poin penting yang harus kita pahami ya Bapak sekalian. Ya, ketika ada sesuatu kesulitan yang kita jalani, bisa jadi mungkin bukan dosa raga atau fisik, tapi bisa jadi dosa hati, ngomongin orang dalam hati, ya, nyibukin dengan keburukan orang, mungkin sibuk macam-macam lah gitu kan. Ini orang jangan nih, misalkan ada orang maaf ya minta-minta gitu kan, dengan pakaian compang-camping, ini paling sandiwara nih, bohong-bohongan nih. Dosa nggak? Kalau dia benar kan dosa. Seandainya misalkan sikap pengemis itu betul-betul kayak begitu karena miskin, tiba-tiba kitanya ngomongin dia, dosa kita. Baik gak usah ngomong, astagfirullahaladzim, mau kasih nggak kasih, dia tahan. Ininya tahan, ininya pun tahan, ini pun ditahan gitu loh. Karena semua akan Allah minta pertanggungjawaban. Terus sekarang bahkan hati kita pun akan Allah minta pertanggungjawaban. Itu jadi masalah gitu ya. Subhanallah. Makanya lagi-lagi kembalikan semua pada Allah ya. Jadi kan hati itu hanya jadi hati yang gampang membuat air mata kita itu menetes. Nah, itu yang benar ya, hati yang membuat gampang air mata kita menetes ya, bukan justru malah hati yang ya begitu keras ya. Oleh yang Allah seperti hatinya orang-orang kafir yang Allah sudah singgung, amatun khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim insyaallah, kata Allah. Seperti itu. Maka tadi ya, masalah fisik dimulai dari masalah hati. Maka jaga hati, jaga emosi, jaga ibadah kita. Ya, agama yang mulia yang sudah Allah turunkan kepada kita semua dan sudah diwahyukan dengan sempurna kepada Rasulullah SAW ini salah satu fungsi atau perannya adalah untuk menjaga hati kita dalam keadaan yang baik. Ya. Hati itu perlu terus disentuh. Baru kita masuk ke fisiknya. Jadi kalau ditanya apa tanda-tanda tubuh bermasalah tuh banyak sekali. Ya mungkin sejak pagi sampai sore nggak kelar-kelar. Ya, kita bicara tentang katakanlah ketika otak bermasalah itu ada tandanya, ketika jantung bermasalah ada tandanya, ketika sistem pencernaan ada masalah tuh ada tandanya. Ya, dan itu dimulai lagi-lagi ya dari itu tadi dari kolbu atau dari hati yang bermasalah tadi. Ya. Jadi kalau mungkin kalau saya boleh berikan itu singkatnya lah, simpulan singkatnya. Jadi kalau tubuh bermasalah itu seperti apa tandanya tergantung ya. Jadi kalau misalkan perut gitu kan, kalau perut itu misalkan pencernaan secara umum ya, itu ya salah satu tandanya adalah ketika orang itu mual, ada muntah, ada kembung, sakit perutnya, sakit mahnya segala itu kan masalah sebenarnya. Ya, coba lihat orang sakit mah. Bahkan orang sakit mah itu kalau kita lihat dulu sekalian, kalau sudah parah banget katakanlah stresnya, itu biasa sama di rumah sakit gitu kan, kadang-kadang malah dikasih obat obat tidur gitu kan, atau obat anti stres gitu lah. Seperti itu. Golongan apa saya lupa yang diazepam seperti itu. Tapi kayak begitu. Semua ketakseimbangan dalam tubuh kita itulah tandanya. Ya, tak seimbang itu contohnya tadi apa? Ya, kita sejatinya kita kan bisa tidur dengan nyenyak ya. Ketika orang nggak bisa tidur atau mungkin banyak pusing, ya bisa jadi ada asupan oksigen ke otak yang berkurang. Ya. Atau asupan mineral-mineral tertentu ke otak yang berkurang, omega 3 mungkin, atau lemak-lemak baik itu ya. Ketika mungkin perutnya bermasalah dan segala macam tanda saya jelaskan tadi ya, termasuk kulit juga yang sensitif atau alergi segala macam, itu sebenarnya ada masalah dalam perutnya tadi ya. Dan di situ Allah ciptakan semua, ada herbal atau tumbuhan atau makanan yang baik untuk paru ya. Contoh mungkin kalau kita bicara untuk paru, bersihkan lendir, ada jahe, ada kapulaga, ada congkeh, ada bunga lawang, ada serai gitu. Ada yang baik untuk perut kita atau lambung kita atau usus kita, namanya madu atau kurma. Ada semua tuh Ted. Ya, maka sering sampaikan, sering banget makan apa-apa yang Allah sampaikan dan apa-apa yang Rasulullah sampaikan sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Karena itu semua adalah obatnya ya. Jadi kalau bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah, obatilah penyakitmu dengan makanan. Ya, kalau bahasa orang-orang barat itu ya, let the food be a medicine and medicine as your food. Jadi menjadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makananmu. Ya, maksudnya ya kurma begini kan, ya mungkin sekedar makanan, tapi sebenarnya sejatinya kurma ini obat sebenarnya. Orang-orang yang kekurangan zat besi, defisiensi besi itu masalahnya panjang. Ya, mulai jadi dia gampang lemes ya, gairah seksnya menurun misalkan pada orang dewasa gitu, seperti itu. Kemudian pembentukan darah merahnya juga berkurang, apalagi madu ya, seperti ini ya. Dan ketika tadi muncul masalah-masalah tadi ya, kembalikan ke semua produk ciptaan Allah, maka perlahan akan selesai dengan sendirinya. Ada kalau Allah Ta'ala fil Quran Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita begitu banyak rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua hari ini. Yang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, ketaatan dan aktivitas kita sebagai hambanya, yaitu atau Abdullah dan sebagai khalifah fil ardh. Dan mudah-mudahan Allah terus tambahkan terus nikmat keimanan, nikmat ketaatan dan kebahagiaan dalam keimanan dan ketaatan tadi di sisa-sisa hidup kita ini.
dan salawat serta salam kita yang terbaik kita sampaikan kepada kiai kita, kepada guru kita, kepada uswah kita, kepada teladan kita, kepada manusia yang seluruh sisi kehidupannya Allah sempurnakan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jazakumullah khairan atas undangan dari DKM Masjid Al-Firdaus di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu sekalian, dan bisa dijadikan rujukan atau acuan dalam kita menjaga tubuh kita ini dan kesehatan kita dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rahman, auzubillahi minasyaitonir rajim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan." Dan Allah menciptakan keseimbangan ya. Dan janganlah engkau merusak keseimbangan tersebut. Ayat ini sebenarnya maknanya banyak sekali ya, dan kalau kita baca dalam buku-buku tafsir atau kitab-kitab tafsir, tapi dari konteks ya kesehatan ya, saya pribadi menjadikan ayat ini menjadi rujukan ya, salah satunya bahwa apa-apa yang Allah ciptakan dalam tubuh kita khususnya, dan sebagai bentuk kehidupan mikro lah katakanlah di alam semesta ini, dan juga di makronya di alam semesta, itu subhanallah Bapak Ibu sekalian pasti ada keseimbangan di situ ya. Karena topik kita hari ini tentang bagaimana kita mengenali tanda-tanda tubuh yang bermasalah. Maka setiap ketakseimbangan ya, setiap ketakseimbangan yang Allah ciptakan itu jika dilanggar pasti ada masalah. Ya, kita tahu ada pagi, ada siang, ada malam, ada siang, ada malam. Ya, ada atas, ada bawah. Ya, ada depan, ada belakang. Ya, ada kiri, ada kanan. Ya, ada katakanlah semua yang Allah ciptakan, mata kita kanan kiri. Ya, semua berpasangan Bapak Ibu sekalian. Ya, semua yang Allah ciptakan itu dalam keadaan sempurna dan berpasangan. Ya, ada memang tidak semua ya pasangan-pasangan tadi itu atau mungkin pasangan tadi itu ada. Contoh mungkin kita bicara liver kan cuma satu ya, kita tahu kita liver cuma satu, tapi itu pun dibagi ya, berbagai macam bagian ya, seperti itu. Nah, pembahasan kita hari ini adalah membahas bagaimana sebenarnya ketika ya ketakseimbangan itu terjadi Bapak Ibu sekalian, itu muncullah masalah dalam tubuh kita ya, muncullah masalah dalam tubuh kita. Dan sama seperti pembahasan saya di berbagai macam atau di berbagai kajian yang saya sampaikan, bahwa kalau kita mau mengenali atau memahami konsep keseimbangan ini, dan nanti kita mengenal tanda-tanda bermasalah di tubuh kita, maka kita kembalikan kepada konsep yang utamanya ya. Contoh mungkin kalau kita bahas tentang konsep kesehatan dalam Islam, berulang-ulang mungkin saya sampaikan bahwa Islam itu memegang konsep kesehatan, bahwa kesehatan itu dimulainya dari hati dulu ya. Hati itu panglimanya atau rajanya, anggota tubuh kita itu tentaranya gitu kan. Kalau sekarang kebalik, bahkan nafsunya bahkan justru malah menjadi panglima atau rajanya gitu kan. Semua dimakan, semua dicicipin segala seperti itu. Maka kalau kita membahas tentang bagaimana kolbu bermasalah ya, kita tahu ya bahwa jiwa atau mungkin sosok raga seorang mukmin yang atau orang yang beriman kepada Allah itu telah Allah benamkan iman di situ, ada jiwa di situ, ada ruhnya di situ, ada imannya di situ, ada hati atau perasaan di situ. Maka sebenarnya kata kuncinya, jadi kalau kita mau melihat tubuh seseorang atau tubuh kita katakanlah bermasalah, maka tinggal dilihat dari bagaimana hati itu merasa atau hati itu tidak tenang gitu kan. Ya, karena hati itu sejatinya diciptakan Allah ya untuk menjadi panglimanya gitu kan. Hati ya, kolbu itu diciptakan Allah untuk menjadi panglimanya, dan dia yang mengontrol semua aktivitas tubuh kita. Nah, tapi ketika ada sesuatu yang terlanggar atau tidak seimbang di situ ya, maka pasti akan muncul masalah. Itu sebabnya dalam Al-Quran ya, kita membaca dalam surat Al-Fat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Ya. Liyazdadu imana ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Maka kunci dan konsep dasar ke masalah itu sebenarnya yang dibilang masalah kan, maka itu akan dimulai dari hati dulu ya. Hati itu tidak tenang kalau apa? Kalau raganya ya, hati itu tidak tenang kalau raganya melakukan ya fisik kita ini, bahkan hati itu sendiri bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya, raga kita akan bisa bermasalah kalau hatinya bermasalah. Itu dulu. Ya, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apa-apa yang mencemaskanmu, mengkhawatirkanmu, membuatmu tidak tenang, itu adalah dosa. Dan apa-apa yang membuatmu tenang itu adalah kebaikan atau amal ibadah gitu. Jadi semua yang Allah perintahkan itu pasti akan membuat ketenangan, dan semua yang Allah larang pasti akan menimbulkan atau memberikan kecemasan atau was-was, kata Nabi kita SAW. Jadi kata kuncinya, konsep tubuh bermasalah itu dalam Islam mulanya dari
apa tuh namanya, dari hati itu dulu. Jadi hati itu bermasalah. Jadi kalau hati bermasalah, maka raga akan bermasalah. Karena kata Nabi kan begitu, izal sholat jasadu kulhu, izal fasada jasadu kulhu, kata Nabi. Ya, maka hati itu harus terlalu terjaga dengan keimanan, ketakwaan dan kebaikan, ya, dengan amal kebaikan yang kita kerjakan. Ya, sebagaimana raga juga bisa bermasalah dengan penyakit, maka hati pun juga bisa bermasalah dengan penyakit, dan bahkan penyakit hati tersebut bisa menimbulkan gangguan fisik. Ya, penyakit hati ya itu bisa menimbulkan gangguan fisik. Ya, termasuk di situ emosi-emosi yang terpendam, ya. Termasuk di situ katakanlah perasaan-perasaan yang terus dipendam tanpa dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan seperti apa? Tanpa apa namanya? Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari situ kita sebenarnya memahami bahwa salah satu yang harus justru mungkin, kalau mungkin bukan mungkin ya, justru yang harus sangat kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari itulah hati kita atau kalbu kita. Itu sebabnya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa Nabi SAW sering sekali membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sharif qulubana ala taatik. Ya, hati dulu jaga, Ustaz. Kalau hati sudah terjaga, maka tenang dia. Kalau hati itu sudah terjaga, dia bisa menjadi filternya. Kalau hati sudah terjaga, ya, maka masalah-masalah tubuh itu bisa dikendalikan. Tapi kalau sudah di situ nafsunya, emosinya, perasaannya yang apa tuh namanya, yang menjadi dominasinya atau menjadi panglimanya, maka bersiaplah untuk terkena masalah-masalah yang lain. Ya, bahkan fisik juga pasti akan terganggu. Jadi bicara tentang hati itu bisa jadi bicara tentang perasaan, ya. Maka kata sabda Nabi SAW sebuah hadis qudsi, beliau bersabda bahwa hatinya anak Adam, kolbunya anak-anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah, ya. Kita nggak tahu jari jemari Allah seperti apa, tapi Nabi bersabda seperti itu. Artinya apa? Gampang sekali Allah bolak-balik, ya. Maka kunci pertama di sini Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kolbunya bermasalah, maka raga pun akan bermasalah. Orang yang terus-menerus dalam kondisi sedih misalkan, pernahkah kita berpikir kenapa Nabi kita SAW memberikan suatu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kata Nabi SAW, sabda Nabi kita SAW, bahwa aku berlindung pada Allah dari sedih, malas, pengecut, bakhil, gitu ya. Ini kan penyakit semua, ini kan penyakit hati, ya. Sampai kenapa? Karena kesedihan yang terus-menerus yang ada pada atau dirasakan seseorang itu pasti akan membuat ibadahnya menjadi tidak optimal. Kesedihan, ya, kebencian yang berlebihan, orang yang sedang marah, sedang benci Bapak Ibu sekalian, atau sedang mengkondisi emosi yang meluap-luap gitu kan, gak bakal mungkin dia bisa mendapatkan ketenangan dalam sholatnya. Itu sebabnya dalam Islam bisa dipadamkan panasnya atau kemarahan api tadi dalam bentuk dilambangkan seperti itu oleh Nabi kita SAW dengan cara suruh berwudu. Ya, suruh berwudu, suruh duduk, suruh baring, seperti itu. Ya, itu sebabnya saya katakan sekali lagi, ini yang dalam dunia kesehatan modern, apalagi dunia kesehatan barat, itu nggak dibahas hal seperti itu. Ya, padahal dalam Islam, ya, sebenarnya konsep, ya, penyakit fisik itu asalnya dari penyakit hati. Jadi kalau sekarang kita membahas tentang tubuh yang bermasalah, maka cek dulu apa yang bermasalah di hatinya. Nah, cek dulu. Ya, mungkin ada perasaan yang tidak terpendam kuat di sana, perasaan tidak baik, ya, mungkin emosi negatif yang terpendam yang luar biasa menyebabkan bahkan orang itu bisa terkena kanker.